ini kita akan belajar mengenai materi geografis ya. Nah, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, saya mengundang anak-anak semua atau adik-adik semua untuk berdoa. Saya undang bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapak akan pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan kali ini sehingga kami dapat berkumpul lagi di tempat ini Tuhan untuk memulaikan proses belajar mengajar kami. Berkati hamba-Mu Bapak yang akan menyampaikan isi materi pembelajaran pada pagi hari ini. Kiranya segala materi pembelajaran yang akan saya sampaikan Bapak menjadi hal yang berguna bagi anak-anak-Mu ini ke depannya Bapak. Berkati juga anak-anak-Mu yang akan menyampaikan materi pembelajaran pada pagi hari ini. Berikan berkah hikmat Tuhan Yesus sehingga mereka dapat belajar dan mendengarkan materi yang akan saya sampaikan. Terima kasih Bapak, ini permohonan kami dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan proses pembelajaran kita mengenai tata surya. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak juga mau bertanya sama adik sebelum kita memulaikan proses belajar mengajar kita. Tata surya itu seperti apa adik? Apakah ada yang tahu? Nah, Bapak akan jelaskan. Jadi tata surya itu adalah suatu sistem astronomi yang terdiri dari matahari, bulan, asteroid, komet, dan planet-planet yang lainnya yang mengorbit pada matahari yang terletak di galaksi Bima Sakti. Nah, jadi tata surya ini besar aja dek, cangkupannya luas. Kita sekarang pun masih di planet yang ketiga dan itu sudah terasa besar. Jadi itulah yang maksud dengan tata surya. Nah, kemudian kita akan lanjut pada pembahasan ini. Bapak cuma akan menyampaikan bagian tata surya itu matahari dan planet-planet yang mengorbit pada matahari. Nah, sebelum itu Bapak mau tanya lagi, apa itu dimaksud dengan matahari? Nah, jadi matahari itu adalah bintang besar yang menjadi pusat tata surya di atas galaksi Bima Sakti yang terbuat dari gas hidrogen dan helium. Nah, fungsi matahari ini yaitu merupakan sumber utama dari energi dan cahaya bagi planet-planet di sekitarnya. Nah, kalau adik-adik tahu, pasti sudah tahu semua gimana bentuk matahari. Nah, pagi sampai sore itu matahari akan terbit. Untuk gunanya itu untuk memberikan sumber utama energi kepada kita, sumber cahaya kepada kita. Nah, dan masih banyak lagi fungsinya. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk pada penjelasan yang kedua, itu planet-planet tata surya yang mengelilingi matahari atau yang mengorbit pada matahari. Nah, ada berapakah planet yang mengorbit pada matahari? Saya juga mau tanya dulu sama adik-adik semua, itu ada berapa? Nah, benar, ada 9 planet ya, 9 ya. Tapi sebenarnya adik-adik semua, planet itu tinggal 8 planet di tata surya, dikarenakan sekarang itu planet yang terakhir itu tidak dianggap lagi, sehingga planet yang terakhir itu tidak dimasukkan di dalam daftar planet-planet tata surya pada hari ini. Nah, di dalam 9 planet-planet tersebut Bapak akan memberikan sebuah contoh gambaran kepada kita biar lebih jelas lagi. Inilah gambaran yang Bapak buat sendiri. Nah, inilah bentuk matahari adik-adik. Jadi planet yang pertama yang mengorbit pada matahari, yang dekat dengan matahari itu Merkurius. Nah, planet Merkurius ini adik-adik, ini adalah planet yang paling terdekat dengan matahari. Ini adalah planet terdekat. Nah, planet Merkurius ini tidak memiliki atmosfer. Nah, itu tidak memiliki atmosfer ya adik-adik. Kemudian planet yang kedua itu Venus. Ini planet yang mengorbit pada matahari, itu planet Venus yang kedua. Ini memiliki atmosfer tebal dan suhu permukaan di sini itu sangat panas. Jadi jika adik berada di sana mungkin tidak sanggup karena suhu di sini sangat panas gitu.
karena terlalu dekat dengan matahari, apalagi dengan Merkurius yang tadi. Nah, yang ketiga yaitu planet bumi. Ini adalah planet yang ketiga yang sekarang kita tempati pada saat ini. Ini adalah planet dimaksud planet tempat kehidupan makhluk hidup yang saat ini. Nah, planet ini satu-satunya planet yang diketahui memiliki kehidupan dengan atmosfer yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Nah, planet yang seterusnya yaitu setelah bumi yaitu planet Mars. Nah, inilah planet Mars. Planet Mars ini juga planetnya berbentuk warna merah, Adik. Berbentuk warna merah seperti darah, dengan kemungkinan adanya air di masa lalu. Mungkin air di sini itu warnanya merah. Selanjutnya yaitu beralih lagi ke planet yang kelima, yaitu Jupiter. Nah, planet Jupiter ini adalah planet terbesar di tata surya dengan atmosfer gas yang sangat tebal dan sistem cincin yang kecil. Ini dia ada. Ini gambarnya, gambar Jupiter yang merupakan planet kelima yang dekat dengan matahari. Seterusnya itu planet Saturnus. Inilah planet keenam. Planet ini beda dengan planet yang lainnya. Dia memiliki cincin. Nah, ini ya planet yang paling mencolok dan jelas sekali, adik-adik. Dia memiliki cincin di bagian samping-samping ini. Dia memiliki cincin. Ini bisa dikatakan planet yang unik atau planet yang beda dari segala planet yang ada di tata surya. Setelah Saturnus, yaitu yang dekat dengan matahari, planet yang ketujuh yaitu Uranus. Nah, planet Uranus ini planetnya berwarna biru kehijauan. Ini biru kehijauan ini planetnya berwarna biru kehijauan ini terjadi karena adanya akibat metana dalam atmosfer di tata surya dan berputar miring pada sumbunya. Nah, ini bentuk Uranusnya tadi. Nah, setelah Uranus ini Neptunus. Nah, ini tidak jauh beda dengan Uranus, warnanya biru, tapi biru ini biru tebal. Ini Neptunus ini juga merupakan planet yang ke-8 atau bisa dikatakan planet terakhir dengan warna biru yang disebabkan oleh metana juga. Inilah planet yang ada di Neptunus. Nah, adik-adik, yang planet yang terakhir ini namanya planet Pluto. Inilah planet yang paling terakhir yang Bapak bilang tadi, yang sekarang itu tidak termasuk di dalam jenis-jenis planet yang ada di tata surya. Jadi udah dikesampingkan planet yang terakhir ini. Jadi planet yang terakhir sekarang itu bukan Pluto lagi, tetapi planet Neptunus. Nah, yang ketiga itu planet di tata surya itu yang ketiga itu mengenai bulan. Nah, mengenai adik, menurut adik semua, bulan itu seperti apa? Bulan itu apa? Nah, Bapak akan jelaskan. Bulan itu merupakan satelit alami yang mengorbit pada planet sama seperti matahari, cuman yang mengorbit itu bulan. Contohnya, bulan mengorbit pada bumi. Kemudian Titan itu merupakan bulan terbesar Saturnus. Dan kemudian yang seterusnya itu Europa merupakan bulan Jupiter. Nah, itulah maksud dengan bulan adik. Kemudian itu asteroid. Ini asteroid ini merupakan benda-benda kecil yang sebagian besar terletak di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Ini asteroid ini kayak batu-batu kecil itu, adik. Batu-batu kecil, cuman banyak dia. Batu-batu kecil yang banyak yang terletak di sabuk asteroid antara planet Mars dan planet Jupiter. Dan yang terakhir itu komet. Nah, ini juga komet ini merupakan benda kecil yang terdiri dari es dan debu. Ketika mendekati matahari, komet ini akan membentuk ekor panjang yang terlihat. Jadi
Di saat kita pasti pernah merasa atau pernah melihat bahwasanya pada malam hari itu ada yang jatuh dari atas langit dan kita pikir itu adalah bintang. Sebenarnya itu bukan bintang, itu adalah komet yang sedang melintas atau sedang jatuh. Karena terlihat jelas itu karena komet itu seperti yang saya katakan tadi, ketika mendekati matahari komet itu akan membentuk ekor panjang yang sangat terlihat. Jadi komet ini bisa dikatakan batu-batu, ada yang benda batu kecil maupun bisa dikatakan ada juga yang besar, dia besar. Nah, di saat bertabrakan atau sedang bertabrakan itu, disitulah komet itu akan jatuh. Dan di saat kita melihat dari atas langit itu seperti bintang, padahal itu bukan bintang, adik-adik, itu adalah komet. Nah, sekian saja materi yang Bapak sampaikan pada hari ini, mengingat juga waktu kita sudah selesai. Jadi sebelum itu Bapak mau tanya apakah ada pertanyaan? Baik, karena tidak ada maka kita akan akhiri kelas kita hari ini. Saya ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan berdoa, saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk penyertaan kepada kami dari awal pertengahan hingga kami mengakhiri proses belajar mengajar kami. Bapak telah menyertai kehidupan kami, dan pada saat itu Tuhan kami telah belajar mengenai tata surya. Kiranya pembelajaran kali ini Tuhan Yesus dapat berguna bagi kehidupan kami semua. Inilah permohonan kami Bapa, dan kiranya Tuhan Yesus menyertai kehidupan kami, karena semoga baik yang akan bisa di tempat ini. Kiranya Roh Kudus yang selalu menyertai kami, menyertai anak-anak ini, dan kiranya Engkau selalu membimbing kami. Dalam tangan Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pada